Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 Desain Analisis Algoritma A akan menjelaskan tentang closest pair problem menggunakan divide dan conquer. Di sini saya Divani Wahyu Kurnianti, NIM 2024 1010 2091 dengan rekan saya Faris Winarto Nova Ardana, NIM 2024 1010 2052 dan Yoda Bagus Dwi Hardika, NIM 2024 1010 2099. Poin-poin yang kami angkat untuk problem ini, yang pertama strategi problem solving, yang kedua cara kerja algoritma, yang ketiga kode running program, yang keempat alasan pengkategorian, kelima analisa waktu. Yang pertama strategi problem solving. Closest pair problem adalah masalah untuk menentukan pasangan titik terdekat atau pasangan titik yang mempunyai jarak minimal di antara pasangan titik yang lain pada bidang dengan ruang dimensi tertentu. Bisa dimensi 2 atau dimensi 3. Penyelesaian dari permasalahan closest pair of problem bisa menggunakan metode divide and conquer. Metode divide and conquer adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah-mecah masalah semula menjadi beberapa masalah yang lebih kecil, jumlah entitas datanya, dan masih memiliki sifat alamiah yang sama. Kemudian ada cara kerja algoritma. Divide and conquer secara umum terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, divide, membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. 2. Conquer atau solve, yaitu menyelesaikan masing-masing masalah atau secara langsung atau secara rekursif. Tiap-tiap masalah mempunyai karakteristik yang sama atau the same type dengan karakteristik masalah awal. Kemudian ada combine, yaitu menggabungkan solusi masalah-masalah sub-sub masalah sehingga membentuk solusi atau hasil akhir dari persoalan semula. Kemudian terdapat skema penyelesaian. Di skema penyelesaian ini terdapat permasalahan awal. Di permasalahan awal ini dibagi menjadi 2 upaya masalah yang hampir sama, kemudian diselesaikan dan lalu digabung menjadi satu agar mendapatkan solusi upaya awal. Kemudian di sebelah kiri bagian skema penyelesaian terdapat beberapa titik koordinat. Di bawah titik koordinat tersebut ada rumus untuk menghitung jarak antara titik koordinat satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah dibagi, titik koordinat tersebut akan dipisahkan oleh garis batas dan kita akan mengetahui jarak yang terdekat itu ada di sebelah bagian kiri atau kanan atau di dekat garis batas tersebut. Saya jelaskan. Di sini kita langsung saja buka Visual Studio Code. Nah, di sini yang pertama kita membutuhkan beberapa library, yaitu ada library math dan juga library copy. Nah, di sini pertama kita buat kelas koordinat, di mana untuk kemudian di sini kita buat function di dalamnya ya, dengan parameter x dan y. Kemudian di sini kita buat variabel self x dengan isian x. Kemudian kita buat variabel y dengan isian y. Kemudian di sini kita buat variabel p dengan titik koordinat sebagai berikut. Kemudian di sini juga ada variabel n dengan jumlah
sejumlah titik koordinat tadi. Lalu di sini kita buat function jarak dengan parameter P1 dan P2. Kemudian di sini kita return gunakan library math-nya. Di sini ada fungsi SQRT di mana itu merupakan sebuah fungsi untuk menghitung akar kuadrat. Nah, sesuai rumus yang tadi, yang ini kita masukkan di dalam kode programnya, yaitu P1 dikali X min P2X dikalikan dengan P1 X min P2 X, kemudian ditambah P1Y. Nah, di sini kemudian kita buat function brute force dengan parameter P dan N. Lalu di sini ada minimal value dengan tipe data float. Lalu di sini kita buat perulangan for I in range dengan jumlah N. Lalu di dalamnya ada perulangan lagi for J in range I ditambah N, I ditambah 1 dan N. Lalu ada percabangan if jarak PI, PJ lebih kecil dari minimal value, maka minimal value sama dengan jarak PI, PJ. Kemudian kita mengembalikan nilai minimal value-nya. Nah, lalu di sini kita akan buat function strip closest di mana menggunakan beberapa parameter yaitu strip, size, dan D. Nah, di sini untuk parameter yang D kita gunakan dengan nilai minimal value. Kemudian di sini kita akan menggunakan perulangan for I in range dengan parameter size. Lalu kita buat variabel J sama dengan I plus 1, while J kurang dari size N strip J titik Y sampai dikurangi strip I titik Y kurang dari minimal value. Kemudian di sini minimal value-nya yaitu ada sama dengan jarak strip I, strip J. Kemudian di sini ada increment J plus 1. Kemudian kita kembalikan nilai return. Kemudian kita kembalikan nilai minimal value-nya. Lalu di sini ada function closest util yaitu dengan parameter P, Q, dan N. Lalu ada percabangan if N kurang dari sama dengan 3, maka akan mereturn brute force P, N. Lalu di sini ada variabel mid dengan isian yaitu N dibagi dengan 2, lalu ada variabel midpoint sama dengan P mid. Nah, di sini kita juga buat variabel DL dengan proses util P yaitu nilai tengah yang kiri, kemudian Q mid, lalu DR yaitu close util P mid yang kanan, Q N kurang mid. Kemudian di sini juga kita buat variabel D yaitu minimal DL dan DR yang kiri dan juga yang kanan. Lalu kita buat variabel strip yang berupa array untuk sebagai penampungnya. Kemudian di sini kita buat perulangan for I in range N. Lalu ada percabangan if ABS I X dikurangi min point X lebih kecil dari D. Lalu strip menambahkan QI ditambahkan ke strip, lalu return min D strip closest strip len sejumlah strip, D. Lalu di sini ada function closest P, N yaitu P sort K lambda point lalu point X dengan Q sama dengan copy di copy P lalu Q tidak sort K sama dengan lambda point Y. Lalu di sini kita kembalikan nilainya closest util P, Q, dan N. Lalu di sini kita akan memanggil closest-nya untuk memperoleh jarak terdekat. Langsung saja kita run. Maka jarak terdekat dari titik koordinat ini tadi adalah 2,828 dan sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yuda. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan alasan pengkategorian. Yang pertama cara penyelesaian cukup efisien. Lalu yang kedua pemecahan masalah sesuai dengan algoritma divide and conquer yang dimana seperti yang dijelaskan tadi dari permasalahan awal
dibagi beberapa upah masalah, lalu upah masalah dicari penyelesaiannya sehingga mendapatkan solusi, dan lalu solusi tersebut dijadikan satu. Lalu yang selanjutnya ada hasil akhir yang diperoleh sangat detail. Next. Analisa waktu. Kompleksitas waktu. Asumsi N sama dengan 2 pangkat K, Tn sama dengan jumlah perbandingan pada pengurutan 2 buah subtabel ditambah jumlah perbandingan pada prosedur merge. Tn sama dengan A sama dengan 1, 2T dikali N per 2 ditambah Cn, N lebih dari 1. Penyelesaian Tn sama dengan 2T dikali 2 per, Tn sama dengan 2T dikali N per 2 ditambah Cn sama dengan 2 dikali 2T dikali N per 4 ditambah Cn per 2 ditambah Cn sama dengan 4T dikali N per 4 ditambah 2Cn sama dengan 4T dikali 2T dikali N per 8 ditambah Cn per 4 ditambah 2Cn sama dengan 8T dikali N per 8 ditambah 3Cn dan seterusnya, lalu hingga mendapatkan 2 pangkat K, T dikali N per 2 pangkat K ditambah KCN. Berhenti jika ukuran tabel terkecil N sama dengan 1. N per 2K sama dengan 1 sehingga mendapatkan K sama dengan 2 log N. Sehingga Tn sama dengan NT1 ditambah Cn2 log N sama dengan Na plus Cn log, sama dengan Na plus Cn2 log N sama dengan O dikali N2 log N. Next. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.